Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SS dimanapun berada. Pada hari ini saya akan berbagi tips ataupun ilmu lagi yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak perbankan ataupun notaris PPAT, yaitu terkait dengan kekuatan pengikatan surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT yang berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh, saya lihat dilakukan oleh pihak perbankan, termasuk juga oleh rekan-rekan notaris ya, melakukan pengikatan SKMHT dengan PPJB ya. Nah, sekarang untuk lebih lanjut untuk kenapa hal ini dilarang ataupun banyak menyebabkan persoalan hukum di kemudian hari. Kita lihat PPJB itu apa? Perjanjian pengikatan jual beli. Jadi perjanjian pengikatan jual beli itu adalah statusnya masih kesepakatan. Jadi kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi di sini belum timbul peralihan hak. Jadi peralihan hak rumah atau tanah secara hukum itu belum beralih. Nah, ini juga diatur di dalam PP nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa PPJB, perjanjian pengikatan jual beli ini merupakan perjanjian obligatoir yang timbul hanya dengan kata sepakat, tapi belum menimbulkan peralihan hak. Nah, walaupun dia lunas, jadi haknya itu belum beralih. Jadi kalau kita ikat dengan menggunakan SKMHT, karena haknya belum beralih, ini sangat rentan sekali. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kapan beralihnya hak kebendaan atau hak kepemilikan itu kapan beralih? Yaitu pada waktu saat ditandatangani akte jual beli dan secara administrasi didaftarkan di kantor pertanahan. Maka secara hukum ya, hak kebendaan atau hak kepemilikan itu sudah beralih. Nah, sehubungan dengan jaminan atas fasilitas kredit yang berupa PPJB, pada dasarnya bank hanya dapat dibebanin hak tanggungan ya. Nah, sementara kalau dibebankan, diikat dulu melalui SKMHT, ini kalau kita lihat SKMHT ini dia belum mempunyai, bank belum mempunyai hak preferen. Bahkan dia juga tidak mempunyai hak-hak lain yang diatur di dalam hak tanggungan. Seperti droit de suite, droit de préférence, dan lain sebagainya. Nah, belum lagi usia dari SKMHT itu sangat terbatas. Nah, bagaimana nanti kalau ada blokir, ya, ada sita bank, sita dari pengadilan, dan lain-lain. Nah, ini juga masih menimbulkan masalah, ya. Jadi tanah dan bangunan yang akan dijaminkan tersebut sudah memiliki status seharusnya, yaitu status sudah beralih hak ke atas nama debitur, status SHM, apakah SHGB ataukah SHGU ya. Nah, kalau HPL itu tidak bisa kita ikat sebagai jaminan. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, terkait dengan HPL. Tapi kok masih banyak bank ya atau lembaga pembiayaan yang mengikat PPJB, pengikatan jual beli dengan SKMHT. Bagaimana kalau terjadi resiko hukum? Nah, inilah saya sering sekali memberikan keterangan ahli, baik itu di lembaga kepolisian maupun di pengadilan terkait dengan hal-hal seperti ini. Jadi banyak sekali menimbulkan permasalahan dan juga ketidakadilan ya. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Nah, jadi di dalam pemberian kredit mengharuskan adanya kolateral, jaminan ataupun agunan. Nah, pengertian jaminan maupun agunan juga ini tidak sama ya. Nanti akan saya jelaskan pada waktu video yang selanjutnya karena ini cukup panjang. Saya lebih akan memfokuskan terkait dengan pengikatan perjanjian jual beli dan SKMHT ya. Jadi saya berpendapat apabila SKMHT tersebut telah menjadi dasar bagi persyaratan pencairan atau penarikan kredit oleh debitur,
maka dalam hal ini belum ada pemberian jaminan. Nah, jadi ini sangat hati-hati sekali. Jadi syarat untuk pencairan kredit itu, makanya pihak perbankan harus memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip 5C, khususnya kolateral. Jadi harus dipastikan betul bahwa kolateral itu sudah beralih kepemilikannya, sudah diikat kalau dia jual beli, sudah diikat akte jual beli dan sudah didaftarkan ke BPN. Nah, kalau hal seperti itu sudah ada kepastian, sudah beralih secara notarial dan sudah didaftarkan, bolehlah diikat SKMHT. Tapi kalau itu belum, ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi kenapa demikian? Kenapa bahwa PPJB itu belum beralih, ya? Oleh karena PPJB, hak kepemilikan maupun hak kebendaan atas objek agunan atau jaminan tersebut belum lahir, ya. Jadi belum berada di tangan pemberi agunan atau pemberi jaminan atau pemberi hak tanggungan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan bahwa SKMHT maupun APHT ini masih banyak menimbulkan suatu persoalan hukum di kemudian hari. Jadi objek jaminan tersebut masih merupakan milik pihak lain. Jadi walaupun dia PPJB lunas, ya, itu jadi masalah. Nah, ketika SKMHT ditandatangani dan kemudian dipakai sebagai salah satu syarat pencairan atau penarikan kredit, ya, pada saat itu tidak ada jaminan maupun agunan, ya. Jadi ini yang menjadi suatu permasalahan. Dan ini pun bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan maupun juga peraturan Bank Indonesia. Nah, sehubungan dengan itu, saya menganjurkan kepada notaris ataupun PPAT, kalau ada SKMHT dengan jaminan PPJB, itu wajib untuk ditolak, ya, meskipun itu PPJB-nya itu lunas. Jadi ini banyak menimbulkan masalah, ya, terutama masalah hukum dan juga merugikan, ya. Jadi merugikan. Nah, bagaimana kalau hal ini dipaksakan? Sering kadang-kadang pihak perbankan membanding-bandingkan dengan notaris lain. Kok notaris si A bisa membuat SKMHT dengan PPJB? Kok bank yang lain bisa untuk melakukan itu? Nah, di sanalah kita sebagai notaris juga memberikan konsultasi hukum, akibatnya, dampaknya kalau ini dipaksakan. Jadi ini sangat tidak baik sekali, ya. Dan ini tidak hanya merugikan para pihak, khususnya pihak perbankan, bahkan ini bisa menyebabkan dugaan ancaman pidana. Karena SKMHT itu tidak ada hak preferen, tidak ada droit de suite seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Apalagi tadi saya katakan SKMHT itu ada jangka waktu 30 hari. Nah, bagaimana kalau jangka waktunya habis sementara kreditnya sudah cair? Nah, pada waktu mau diikat hak tanggungan, sertifikat belum beralih ke nama debitur. Nah, bagaimana kalau selama sebelum 30 hari itu ada blokir atau ada sita? Nah, sementara pihak kreditur bank, dia belum mempunyai hak preferen, ya. Jadi belum mempunyai hak eksekutorial. Jadi hak eksekutorial itu, hak preferen itu setelah ditandatangani akte pembebanan hak tanggungan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, untuk itulah saya dengan tips sedikit ini memberikan saran, ya, kepada pihak perbankan maupun notaris untuk selalu berhati-hati. Jadi kita boleh mengejar target supaya tercapai, tapi masalah hukum itu harus betul-betul dikedepankan. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, bagi masyarakat umumnya yang mau meminjam kredit di perbankan. Jadi video ini agar dapat di-share. Dan juga kepada pemirsa juga dapat, yang belum subscribe dapat di-subscribe agar video ini dapat berkembang. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.